Dan pemirsa, untuk membahasnya bergabung bersama kami Deputi Bidang Meteorologi BMKG ada Pak Guswanto, dan kami juga sudah mencoba menghubungi Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Ahmad Riza Patria serta Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Namun kedua kepala daerah yang masuk dalam kategori atau peringatan dini yang akan terdampak dari peringatan BMKG tengah melakukan rapat hingga sore hari ini. Saya sapa Pak Guswanto. Selamat sore Pak Guswanto. Ini BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap sejumlah daerah termasuk Jakarta dan Jawa Tengah. Kalau tidak salah ini adalah fenomena La Nina. Bisa Anda jelaskan fenomena tersebut dan dampaknya terhadap beberapa wilayah seperti apa, Pak? Jadi kalau saat ini boleh saya sampaikan Mas Pandi, itu saat ini dipengaruhi oleh beberapa ya. Satu adalah fenomena global yang La Nina tadi. Kemudian yang La Nina itu adalah peristiwa penyimpangan perilaku Samudra Pasifik di mana suhu permukaan laut ini mendingin jauh dari normalnya. Sehingga dia mendorong uap air yang di Samudra Pasifik bagian barat ke arah Indonesia sebagai sumber curah hujan. Kemudian yang kedua ada fenomena sirkulasi siklonik yang saat ini ada di utara Pulau Sumatera dan di selatan di barat Bengkulu. Ini juga sirkulasi siklonik ini juga membentuk ada beberapa konvergensi. Nah, kemudian ada Madden-Julian Oscillation. Nah, ini juga berpengaruh untuk memproduksi terhadap potensi awan-awan konvektif di wilayah Jakarta, kemudian di wilayah Bengkulu dan wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah, kalau kita lihat saat ini sepertinya lebih cenderung kepada fenomena lokal maupun sirkulasi sikloniknya yang banyak berpengaruh di DKI Jakarta dan Bengkulu. Karena kalau kita lihat untuk DKI Jakarta sendiri itu musim hujannya itu masuknya terbagi menjadi 3, ada di Oktober, November, dan Desember. Nah, kemudian kalau kita melihat lebih jauh lagi, saat ini memang ada beberapa wilayah yang tadi kita berikan peringatan dini sejak tanggal 31 kemarin, tanggal 1 hari ini, dan tanggal 2 besok ya. Jadi untuk Jakarta itu mau kita lihat di sini masih ada Jakarta itu Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Kramat Jati. Kemudian ada di Jakarta Selatan ada Jagakarsa, Pasar Minggu, Cilandak dan sebagainya. Jadi ini sudah bisa diakses di website BMKG signature.bmkg.go.id. Di sana detail sampai kecamatan. Baik, Pak Guswanto, kita tahu beberapa 2 hari terakhir ini ada beberapa titik di DKI Jakarta yang terjadi banjir. Apakah dengan intensitas yang terjadi bahwa ini adalah dampak dari fenomena yang diimbau atau diperingatkan oleh BMKG? Apakah ini artinya sudah terjadi? Kalau saya lihat saat ini kan 2 itu kan berpengaruh ya, namun lebih signifikannya dipengaruhi oleh sirkulasi siklonik dan konvergensi yang ada di Samudra Hindia. Demikian. Jadi La Ninanya itu sepertinya belum. Nanti karena Desember, karena indeksnya itu masih minus 0,9, jadi masih belum terlalu gitu. Kalau jadi dampak, kalau begitu bisa diprediksikan dampak paling parahnya akan terjadi di tanggal berapa? Sekitaran tanggal berapa, Pak? Nah, kalau untuk La Nina sendiri itu kita lihat indeksnya, nanti apabila indeks ENSO-nya itu minus 0,9 itu bergerak semakin minus, tahun lalu itu sudah minus 1,3. Nah, itu akan berjalan nanti sampai Februari. Ya. Kemudian puncak musim hujannya sendiri di Jakarta itu diprediksi mulai akan bergerak itu di Desember, Januari dan Februari. Puncaknya adalah di Januari dasarian 3, Februari dasarian 1. Baik, puncaknya di Januari dan Februari. Kalau tidak salah Pak Guswanto, BMKG sudah melakukan juga koordinasi dengan pihak BNPB diantaranya. Apakah sudah dibahas mengenai mitigasinya yang nantinya akan dilakukan seperti apa? Mungkin imbauan dari BMKG ke pihak-pihak terkait seperti BNPB, seperti apa, Pak? Betul, jadi kemarin sudah kita lakukan koordinasi tidak hanya dengan BNPB. Jadi ada beberapa series FGD 2 kali ya untuk membahas antisipasi dampak daripada La Nina ya. Itu dengan kementerian terkait dan lembaga terkait. Misalkan kemarin juga kita lakukan dengan BNPB, kita lakukan dengan PUPR, kemudian kita lakukan juga dengan Menteri Pertanian. Sehingga diharapkan dengan informasi awal ada koordinasi, itu masing-masing kementerian lembaga sudah menyusun langkah-langkah strategis dan teknis untuk mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi akibat daripada La Nina ini.
Kemudian kita misalkan sebagai contoh, di pertanian barangkali dia akan mengurangi musim tanam di tahun ini. Jadi artinya mempertahankan yang sudah ada itu disimpan airnya untuk lebih kepada cadangan air di masa kemarau nanti. Baik. Kemudian juga di PUPR juga sudah mengosongkan beberapa waduk untuk apabila mengantisipasi daripada ini. Kemudian dari Pemda Jakarta pun juga sudah melakukan beberapa persiapan seperti cek pompa dan sebagainya. Baik Pak Guswanto, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Semoga peringatan dini dari BMKG bisa didengarkan dan menjadi antisipasi dari kepala daerah khususnya atau pihak-pihak terkait. Terima kasih informasinya Pak Guswanto. Selamat sore.